Pemirsa, tindak kejahatan yang dilakukan oleh ex-Kapolres Ngada tentu membuat geram masyarakat. Desakan datang agar pelaku mendapat hukuman setimpal. Ya, untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Mas Reza, lagi-lagi ini kita tidak bisa berkata-kata ya, sungguh miris ada kasus seperti ini menimpa oknum pejabat kepolisian. Apa hukuman yang setimpal untuk kasus kekerasan seksual dan juga mungkin pasal berlapis yang dikenakan terhadap oknum pejabat kepolisian ini, Mas Reza? Oknum yang satu ini menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Narkotika, Psikotropika, mungkin juga Undang-Undang ITE. Ini semua sekali lagi adalah peraturan perundang-undangan atau hukum yang sifatnya khusus. Nah, tentu kita harus bangun kesepakatan. Siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang sifatnya khusus, apalagi sejumlah hukum ditabrak sekaligus, maka kita tidak punya pilihan kecuali menyebut oknum ini sebagai pelaku kejahatan yang amat sangat berbahaya. Tidak hanya dikenakan pasal berlapis, tapi sekali lagi kita perlu sematkan sebutan kepada dia bahwa dia adalah pelaku kejahatan yang sangat berbahaya. Dengan pesan semacam ini, maka sungguh-sungguh saya berharap bahwa nantinya di proses persidangan tidak ada hal yang bisa dianggap sebagai hal yang meringankan bagi yang bersangkutan. Yang ada hanyalah hal-hal yang memberatkan, sehingga harapan kita hukuman maksimal dijatuhkan kepada dia akan bisa terrealisasi. Dan Mas Reza, saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk Kapolres Ngada dan polisi masih akan mendalami motifnya. Apa yang perlu menjadi perhatian, yang perlu dikritisi dalam mengungkap motif pelaku? Pertama, kita harus luruskan pemahaman karena masyarakat dan tempo-tempo otoritas penegakan hukum tidak begitu terukur dalam menggunakan istilah pedofilia. Pedofilia hanya kita kenakan kepada korban yang berusia prapubertas. Kalau dalam kasus ini ternyata ada anak-anak yang berusia pubertas atau pasca pubertas, maka sesungguhnya tidak bisa disebut sebagai pedofilia. Itu satu hal. Yang kedua, kendati oknum ini melakukan kontak seksual tidak senonoh terhadap anak-anak, namun perkiraan saya itu hanya sebuah aktivitas antara. Aktivitas atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh pelaku ini adalah mendapatkan keuntungan secara finansial. Dengan kata lain, patut diduga bahwa motif yang ada pada diri si oknum adalah motif instrumental. Keberadaan syahwat atau hawa nafsu hanya sebuah antara. Tapi sekali lagi tujuan utama yang dicapai adalah memperoleh manfaat finansial dengan mengkomersialisasikan tayangan-tayangan pornografi, tayangan-tayangan kekerasan seksual terhadap anak. Bahkan mungkin tidak ada salahnya kalau diinvestigasi kemungkinan bahwa dia tengah mempromosikan daerah tertentu sebagai target wisata seksual anak. Ini semua mudah-mudahan akan bisa terjawab lewat proses investigasi oleh kepolisian. Ya, ada juga desakan untuk pihak kepolisian menginvestigasi lebih dalam terkait dugaan kasus TPPO-nya ini ya, Mas Reza. Bagaimana seharusnya pihak kepolisian benar-benar mendalami kasus ini? Sekiranya ini merupakan bentuk eksploitasi seksual terhadap anak dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat finansial, maka relatif sederhana, yaitu silakan cek lalu lintas keuangan, rekening bank, atau sejenisnya yang dimiliki oleh si oknum. Dari situ kita akan bisa baca berapa banyak yang masuk dan kemudian kesesuaian dengan momentum ketika dia melakukan perbuatan jahatnya terhadap anak-anak. Itu merupakan cara yang bisa dilakukan untuk mendeteksi adakah tali temali antara lalu lintas keuangan seseorang dengan perbuatan jahat yang sedang dia lakukan. Itu satu hal. Yang kedua, bisa dicek di email kah, di grup WhatsApp kah, atau jejaring media sosial yang dia punya tentang kemungkinan bahwa dia merupakan bagian dari jaringan pedofilia internasional atau jaringan orang-orang jahat yang suka melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap anak-anak. Nah, kalau ternyata dia merupakan bagian dari jaringan internasional dan itu bisa diungkap, maka relatif mudah oleh Polri dan bekerjasama dengan mitranya di Australia untuk membuka habis-habisan atau secara total siapa lagi kira-kira orang kita yang masuk dalam jaringan kejahatan internasional itu. Nah, Mas Reza,
Boleh ditegaskan sekali lagi Mas Reza, apakah Anda melihat dalam kasus seperti ini memang tidak ada poin yang sama sekali bisa meringankan bagi pelaku, sekalipun itu kondisi psikologisnya atau kemungkinan ada kelainan, ini sama sekali tidak bisa meringankan ya Mas Reza? Menyimak aspirasi netizen pada hari-hari belakangan ini, semua segendang sepenarian. Ingin agar si oknum dihukum seberat-beratnya. Kalau kita ingin merealisasikan keinginan itu, maka kita cuma boleh punya satu asumsi. Bahwa pelaku sehat, pelaku waras, pelaku rasional, pelaku punya kalkulasi atas perbuatannya. Hanya dengan asumsi yang serba positif macam itulah, maka pelaku akan bisa diseret ke ranah pidana untuk kemudian dijatuhi hukuman secara maksimal. Nah, saya sebetulnya memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang sudah menginisiasi pengungkapan skandal yang amat sangat menyakitkan sekaligus menakutkan ini. Tapi saya agak punya kekhawatiran. Jangan sampai kemudian terjadi anti klimaks di istana. Belajar dari pemerintahan sebelumnya. Bahwa ketika Presiden Jokowi menyebut kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa, beberapa waktu berikutnya justru Presiden sendiri yang memberikan grasi kepada predator seksual asal Kanada. Itu saya anggap merupakan sebuah langkah yang kontraproduktif terhadap perang kita melawan para predator seksual terhadap anak. Mudah-mudahan di pemerintahan sekarang ini tidak terjadi pemberian gerasi yang amat sangat memalukan semacam itu. Sehingga kerja bagus yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian berakhir sempurna tanpa adanya peringanan sama sekali terhadap pelaku. Ya, Mas Reza, berkaca dari kasus ini, apa ke depan yang harus kemudian disoroti lagi ya dari pihak kepolisian, baik itu Kompolnas juga, berkaitan juga dengan rekrutmen atau tes psikologis dari oknum kepolisian ini ataupun juga anggota kepolisian, bagaimana nantinya ketika menjabat juga asesmennya harus benar-benar diperhatikan, Mas Reza? Tidak sedikit kalangan yang menaruh ekspektasi berlebihan terhadap yang namanya tes psikologi. Bahwa seolah-olah seorang pejabat yang hari ini hasil pemeriksaan psikologinya bagus, maka disimpulkan bahwa seterusnya dia akan berkepribadian dan berperilaku bagus. Padahal tidak. Kondisi perilaku seseorang, kondisi kepribadian seseorang bisa dikatakan dinamis. Hari ini bagus, besok tidak bagus. Hari ini naik, besok turun, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, saya yakin bahwa tindak tanduk seseorang, terutama kepatuhan pada aturan, sangat ditentukan pada satu hal, yaitu seberapa jauh seseorang merasa terus-menerus dalam kondisi diawasi. Dengan teori semacam ini, maka mudah bagi saya untuk mengatakan, walaupun mungkin relatif sulit juga untuk dipraktekkan, memastikan bahwa pengawasan berlangsung terus-menerus terhadap seluruh pejabat kepolisian. Tidak hanya pengawasan yang sifatnya internal, tapi juga melibatkan pengawasan yang sifatnya eksternal, baik media massa maupun masyarakat. Dengan memastikan bahwa seluruh pejabat selalu merasa diawasi, mudah-mudahan perilaku mereka akan lebih terkendali. Baik, butuh ada pengawasan yang terus diperketat ya terhadap institusi, terutama aparat penegak hukum agar tidak memanfaatkan celah-celah begitu ya. Terima kasih Mas Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Ini tentunya kembali menjadi tamparan bagi institusi kepolisian ya. Kita semoga bisa berharap ya ke depannya berkaitan dengan pengawasan dan ini menjadi titik balik, semoga perilaku yang melibatkan oknum kepolisian apalagi pejabat ini tidak ada lagi ya pemirsa. Kita akan lihat tanggapan dari warganet atas kasus yang juga meramaikan lini media sosial, media online. Kita lihat ya, ini dari komennet dari akun apa ini ya, kita lihat X mungkin ya. Yang pertama dari @egxxx, Pak Listio Sigit, Div Propam Ahri Sonta, tolong para pelaku kejahatan berat untuk dilarang pakai masker ya ketika dipajang di depan media. Selain hukuman pidana yang sangat berat, mereka juga perlu didapatkan hukuman sosial. Ini seperti dalam konferensi pers yang digelar begitu ya. Kalau kita lihat kemarin di Bareskrim atau di Divisi Humas Mabes Polri, ini ternyata pelaku masih mengenakan masker. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pemirsa, ada komentar dari @Anesinta. Saran ke depan untuk kepolisian harus coba lebih ketat, lebih teliti dalam penerimaan calon polisi. Ini kalau ditambahkan oleh Mas Reza tadi, pengawasan yang secara kontinu juga tidak kalah penting. Harus terus-menerus ya pengawasannya. Kita lihat dari @Nila NXXX, korbannya pasti banyak, yakin di sekitarnya pada tahu mengenai hal ini ya. Kalau nggak dihukum mati, keterlaluan hukum negara ini. Iya.
Kita sangat prihatin tentunya dengan adanya kejadian ini dan semoga ada langkah tegas berikutnya dari pihak kepolisian maupun juga dari negara ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.